وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala hari ini masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga hari ini Allah Subhanahu wa taala gunakan diri kita dalam perkara agama. Pertama-tama yang saya hormati adalah Kepala Kantor Bea Cukai Belawan, terus juga kepada staf kepegawaian Bea Cukai Belawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang saya hormati pengurus BKM Masjid Baitul Tasyakur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita semua pada siang yang berbahagia ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja tidak memperpanjang kalam. Hari ini kajiannya itu tentang ilmu Al-Qur'an, mengenal qiraat Imam Asim riwayat Hafiz Ibnu Sulaiman. Baik, yang akan dibahas itu akan tentang sejarah, terus juga perbedaan dengan riwayat yang mutawatir. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud mutawatir? Jadi mutawatir itu banyak yang meriwayatkan. Jadi kalau dinamakan mutawatir itu berarti banyak yang meriwayatkan, bukan hanya satu, bisa nanti 5, 6, 7, 9, 10 dan seterusnya. Itu yang dinamakan mutawatir. Selanjutnya, nah kita masuk ke pendahuluan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam membahas sebuah riwayat bacaan itu tidak lepas daripada pembahasan yang namanya qiraat. Apa itu qiraat? Ya, bisa dilihat bahwa para pemerhati Al-Qur'an bahwa qiraat yang paling masyhur di negeri kita adalah qiraat Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz yang kita baca sekarang. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan hampir semua muslim di Indonesia kalau membaca Al-Qur'an itu pasti dengan riwayat Imam Hafiz. Nah, jadi kalau kita misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu Imam Hafiz. Tapi kalau ada riwayat lain nanti bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang akan kita bahas di sini, yang akan nanti ditampilkan di layar selanjutnya. Nah, Imam Hafiz, siapa itu Imam Hafiz? Nah, kita akan mengetahui bahwa siapa itu Imam Hafiz. Karena kenapa sih bacaannya ini terlalu populer atau begitu populer di kalangan pembaca Al-Quran, bahkan di seluruh dunia memakai qiraatnya atau riwayatnya Imam Hafiz, mulai dari Makkah, Madinah, dan juga negeri-negeri Arab. Walaupun ada sebagian negeri Arab yang memakai qiraat lain, contohnya di Maroko, di Libya, di Pakistan. Nah, itu beda lagi untuk riwayat-riwayatnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah kita akan mengenal apa itu qiraat. Nah, secara bahasa yaitu qiraat berasal dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan, yang bermakna membaca atau menghimpun. Jadi kata qiraat sendiri itu adalah membaca atau menghimpun. Maksudnya, nah di sini dijelaskan, maksudnya adalah Al-Quran itu dibaca, setelah dibaca di dalamnya itu ada perintah, di dalamnya itu ada larangan, di dalamnya itu ada kisah-kisah orang terdahulu, di dalamnya itu ada janji-janji Allah,
dan di dalamnya juga ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab maka dinamakan al-qiraat, yaitu menghimpun dalam satu tempat. Secara istilah, kata qiraat digunakan secara terbatas, yaitu seperti ilmu qiraat yang diajarkan sekarang ini. Itu yang dinamakan ilmu qiraat. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang qiraat maka tidak lepas daripada 4 yang akan dibahas. Yang pertama, al-qiraah. Qiraah itu sendiri. Apa itu qiraah? Yaitu disandarkan kepada seorang qari. Seorang qari ini dinamakan, ketika dia membaca Al-Quran, dinamakan qiraah. Nah, di bawahnya ada riwayah. Apa itu riwayah? Qari mengajarkan muridnya, muridnya ini meriwayatkan apa yang dibacakan gurunya, maka ini adalah riwayah atau riwayat. Selanjutnya tariq. Nah, tariq ini adalah jalan atau rangkaian sanad daripada bacaan-bacaan qari tersebut. Contoh, qari ini membaca kepada qari yang ini, qari yang ini membaca sama qari yang ini, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ada wajah. Apa itu wajah? Wajah itu perbedaan dalam satu kata tapi bisa dibaca 2. Contoh, misalnya di dalam qiraat Imam Hafiz, kalau di surah Al-Ikhlas kita membacanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan muridnya, nah ini nanti akan dibahas. Sedangkan muridnya Imam Asim, yaitu sama-sama belajar dengan Imam Hafiz, itu berbeda membacanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada bacaannya, bukan walam yakul lahu kufuwan ahad, tapi kufuwan ahad. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan mengenal beberapa macam qiraat. Jadi selama ini kita hanya mengenal satu, padahal di dunia ini banyak lagi qiraat-qiraat atau bacaan-bacaan Al-Quran yang asing, yang nggak pernah kita dengar. Itu bisa dibaca dan bisa dibawa di dalam sholat. Yang pertama, qiraat Imam Nafi' Al-Madani, lahir di Madinah, wafat tahun 169 Hijriah. Yang mempopulerkan adalah Imam Qalun dan juga Imam Warash. Selanjutnya, qiraat Ibnu Katsir, lahir di Makkah, wafat tahun 120 Hijriah. Yang mempopulerkan adalah Al-Bazi dan Kunbul. Selanjutnya qiraat Abu Amr Al-Basri, lahir di Basrah, Irak, wafat tahun 154 Hijriah. Yang mempopulerkan adalah Ad-Duri dan As-Susi. Selanjutnya, nah, qiraat Imam Asim. Kita langsung saja ke sini. Nah, sini terpotong, baik. Qiraat Imam Asim di sini yang meriwayatkan adalah Imam Syu'bah dan juga Imam Hafs. Imam Syu'bah dan juga Imam Hafs. Di sini bisa dilihat, nah, yang biru berarti itu adalah qari, sedangkan yang merah itu adalah periwayat. Jadi kalau yang biru itu adalah qari yang mengajarkan bacaan, sedangkan yang merah itu adalah Imam Hafiz atau yang meriwayatkan atau yang mengajarkan ke orang-orang lain. Baik hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh satu guru, 2 murid ini bisa berbeda bacaan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti saya sampaikan tadi, antara Imam Hafiz dengan Imam Syu'bah ini ada 520 perbedaan bacaan walaupun sama gurunya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti akan dijelaskan. Selanjutnya kita akan mengenal siapa itu Imam Hafiz atau siapa itu Hafiz Ibnu Sulaiman. Nah, nama lengkapnya adalah Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Abu Umar bin Abi Dawud Al-Asadi Al-Kufi Al-Ghadiri Al-Bazzaz. Itu nama orang-orang Arab dulu seperti itu, Bapak. Jadi panjang sekali. Jadi nama kakeknya masih dipakai. Lahir tahun 90 Hijriah
pada masa mudanya beliau belajar langsung kepada Imam Asim. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu Imam Hafiz langsung belajar kepada Imam Asim. Kenapa? Karena Imam Asim merupakan ayah tirinya dari Imam Hafiz. Dan Imam Hafiz tidak hanya mengkhatamkan Al-Quran satu kali, tapi beberapa kali. Maka tidak heran kita, maka Imam Hafiz sangat mahir dengan qiraat Imam Asim. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kenapa kita nggak membaca qiraat Imam Syu'bah? Kenapa kita harus membaca pakai qiraatnya Imam Hafiz? Nah, di sini nanti akan dijelaskan kenapa. Baik hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya murid Imam Asim itu tidak hanya Imam Hafiz, ada juga namanya Imam Syu'bah, yaitu namanya Syu'bah Abu Bakar bin Al-Ayyash. Beliau, nah ini yang menjadi penjelasan atau alasan kenapa kita sampai sekarang memakai bacaannya qiraat Imam atau riwayat Imam Hafiz. Contoh kita membaca Alif Lam Ra. Kalau Imam Syu'bah membacanya Alif Lam Re. Apalagi kalau Imam Hafiz membaca walam yakul lahu kufuwan ahad, sedangkan Imam Syu'bah walam yakul lahu kufuan ahad. Nah, di sini ada perbedaan bacaan. Padahal gurunya sama. Nah, di sini akan kita lihat jalur periwayatan masing-masing riwayat. Baik. Daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada 5 sahabat terdekat Rasulullah yang menjadi patokan bacaan oleh ulama-ulama qiraat. Dan 5 sahabat ini muridnya salah satunya adalah Abdurrahman bin Hubayb As-Sulami. Nah, dari Imam Abdurrahman bin Hubayb As-Sulami ini banyak Al-Quran atau bacaan Al-Quran yang bermuara kepada beliau. Nah, setelah beliau di bawahnya ada qiraat Imam Asim bin Abi Najud. Ini adalah guru daripada Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Sampai kepada pada saat kita hari ini dan sampai kepada kami meriwayatkan, alhamdulillah mendapatkan riwayat dua-duanya, yaitu riwayat Imam Hafiz dan juga riwayat Imam Syu'bah melalui para masyayikh yang ada di Yaman, terus juga yang ada di Mesir dan juga yang ada di Indonesia tentunya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang namanya thariq atau rangkaian sanad Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an yang sampai saat ini masih kita baca, sampai saat ini masih kita pegang. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus bersanad agar ilmu itu tidak putus. Contoh, saya membaca kepada guru saya membaca kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada Imam Hafiz dan Imam Syu'bah, sampai kepada Imam Asim, sampai kepada Imam Abdurrahman bin Hubayb As-Sulami, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya rangkaian sanad Al-Quran, sehingga itulah yang menjadi penyebab Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Karena ilmunya itu terus bersambung. Beda dengan kitab suci yang lain, itu sudah banyak perubahan. Sedangkan Al-Quran itulah yang menjadi alasan kenapa Al-Quran itu terus akan terjaga sampai hari kiamat. Selanjutnya, kenapa sih? Itu kan pertanyaan kita dalam hati. Kenapa sih kita memakai bacaan Imam Hafiz? Kenapa nggak qiraat yang lain dari beberapa banyak qiraat? Nah, ini kenapa? Yang pertama, alasannya. Nah, alasan kenapa kita memakai bacaan Imam Hafiz itu adalah bacaan yang paling mudah di antara semua qiraat. Bacaan yang paling mudah di antara semua qiraat yaitu riwayat Imam Hafiz. Yang pertama, tidak ada imalah. Nah, kita tahu bahwa sering kita membaca. Nah, mungkin Bapak pernah membaca Quran lewat ayat ini kan? Pernah enggak? Pernah ya? Surah Hud ayat ke-41, yaitu bacaannya
wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kenapa dibaca majreha? Kenapa enggak majroha? Nah, di dalam qiraat di dalam riwayat Imam Hafiz, bacaan imalah ini cuma ada satu, Bapak-bapak. Jadi cuma ada satu saja. Tapi kalau di riwayat yang lain, contohnya misalnya riwayat Imam Abu Amr itu membaca imalah setiap ada alif yang terbuka. Contohnya wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, nampaknya main-main, tapi enggak. Itu memang betul ada qiraatnya, ada pelajarannya, ada riwayatnya, dan juga sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, itu tadi tentang sikitnya atau tidak banyak imalah di dalam qiraat Imam Hafiz, sehingga lidah kita, lidah orang Indonesia, tidak sulit untuk membacanya. Yang kedua, tidak ada bacaan-bacaan yang tidak ada bacaan mim jama'. Nah, mim jama' ini adalah mim sukun yang menjelaskan bahwa kata ini mengandung banyak. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita kan baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, inilah yang menjadi alasan yang kedua kenapa kita orang Indonesia, khususnya orang Asia, itu tidak memakai qiraat yang lain, karena tidak banyak mim jamaknya atau tidak ada mim jamaknya. Mim jamak itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika huruf mim setelahnya itu mim yang sukun, setelahnya ada huruf kaf, ada huruf ha, ada huruf ta. Contohnya dinukum, kalau kita membacakan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau qiraat yang lain lakumu dinukum waliyadin. Apalagi contohnya wala antum abiduna ma a'bud, itu kita. Tapi kalau qiraat yang lain wala antum abiduna ma a'bud. Selanjutnya alaihimu, kalau kita alaihim, ini alaihimu. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kita memakai qiraat Imam Hafiz, karena tidak ada mim jamaknya, jadi enak saja. Selanjutnya yang ketiga, itu ada mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Nah, kita ketahui bahwa mad jaiz itu adalah ketika huruf yang dibaca dua harokat, setelahnya ada hamzah atau setelahnya ada alif, maka itu dibaca mad jaiz atau mad wajib. Kalau dia satu kata, dia dibaca mad jaiz. Kalau dia satu kata, dibaca mad wajib. Kalau dia terpisah, dibaca mad jaiz. Nah, contohnya wala antum. Nah, kalau qiraat Imam Hafiz atau riwayat Imam Hafiz itu membaca wala antum itu 4 harokat. Tapi kalau Imam Warash membacanya 6. Bahkan qiraat yang lain membacanya 2. Kalau Imam Hafiz membacanya 4. Nah, inilah yang menjadi kemudahan. Selanjutnya membaca mad wajib, wajaa rabbuka, wajaa rabbuka. Kalau qiraat yang lain itu dipanjangkan lebih dari 5, bahkan 6, bahkan bisa lebih. Wajaa rabbuka. Wala antumnya juga wala antum. Nah, inilah yang menjadi kemudahan bagi kita, khususnya yang memakai bacaan Imam Hafiz. Boleh nggak kita kalau membaca qiraat yang lain? Boleh, Bapak. Jadi kalau kita mau baca qiraat Imam Qalun, silahkan.
Mau baca pakai riwayat Imam Warash, silahkan. Mau baca pakai riwayat Imam Al-Bazi atau Imam Qunbul, silahkan. Atau mau pakai qiraatnya Ibnu Amir, silahkan. Tapi kita harus pelajari dulu rumus-rumus dan cara-cara membaca qiraat tersebut. Selanjutnya, hamzah. Membaca dengan jelas dua hamzah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Imam Hafiz, membaca hamzah ketika bertemu dua hamzah itu selalu dibaca jelas. Contoh, aidza atau a'adzartahum, kita kan baca gitu, a'adzartahum. Nah, tapi kalau qiraat yang lain itu ada berbagai macam bacaan. Contohnya, ada yang membaca qiraat yang lain itu membacanya a'adzartahum atau a'adzartahum. Jadi hamzahnya satu enggak dibaca jelas. Kalau kita biasanya bacanya jelas. Nah, di dalam riwayat Imam Hafiz yang dua hamzah bertemu dibaca tashil atau dibaca tidak jelas hamzahnya, itu cuma ada di surah Fussilat ayat ke-44. Jadi kalau nanti bapak-bapak ketemu atau baca Al-Quran di surah Fussilat ayat 44, nah bacanya bukan a'ajamiyu, bukan a'ajamiyu, tapi bukan tapi bukan Contohnya, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabiyyu, gitu. A'jamiyyu, jadi bukan a'jamiyyu. Nah, di dalam riwayat Imam Hafiz cuma ada satu, tapi di riwayat yang lain itu bahkan setiap ada hamzah bertemu hamzah satu lagi jadi dua hamzah, maka ada pembahasan tersendiri. Ada yang dibaca panjang lah hamzah yang pertama, ada yang dibaca nggak jelas hamzah pertamanya, ada yang dibaca nggak jelas hamzah keduanya. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kita memakai riwayat Imam Hafiz. Selanjutnya, ishmam. Mungkin bapak pernah ketemu dengan atau pernah membaca surah Yusuf ayat ke-11. Ishmam itu maksudnya adalah isyarat bibir kita seolah-olah mengucapkan jadi membacanya qalu ya adana malaka la ta'manna la ta'manna la ta'manna. Itu ishmam cuma ada satu di dalam riwayat Imam Hafiz. Tapi kalau di riwayat yang lain itu banyak sekali ishmam-ishmamnya. Nah, inilah yang menjadi alasan kita kenapa memakai riwayat Imam Hafiz. Selanjutnya, nah, setelah kita ketahui bahwa kenapa riwayat Imam Hafiz itu dipakai oleh seluruh dunia, karena kemudahannya. Nah, sekali lagi, kenapa sih bacaan Imam Hafiz itu paling masyhur di antara imam-imam yang lain dan paling banyak dipakai di seluruh dunia? Nah, yang pertama faktornya adalah pengaruh daripada Turki Utsmani. Jadi pada masa pemerintahan Turki Utsmani itu pemerintah ketika mencetak Al-Quran memilih riwayat Imam Hafiz untuk menulis tulisan seperti riwayat Imam Hafiz atau bacaan-bacaan seperti riwayat Imam Hafiz. Setelah dicetak, maka pemerintah Turki Utsmani menyebarkan Al-Quran tersebut beserta para pembaca-pembacanya ke seluruh dunia. Ini penyebab kenapa Imam Hafiz bacaannya masyhur di seluruh dunia. Yang kedua, faktor alaniyah. Faktor alaniyah maksudnya di sini adalah menurut Dr. Ahsin Sako Muhammad, yaitu salah satu pakar qiraat Indonesia, mengatakan bahwa di dalam bukunya tersebar riwayat Hafiz dikarenakan, tersebarnya riwayat Imam Hafiz itu karena kemudahan bacaannya. Bacaannya itu mudah, nggak ada sulit-sulitnya. Paling sulit hanya sedikit saja. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa
masyhurnya atau mudahnya menyebar qiraat Imam Hafiz Ibnu Sulaiman. Dan juga ini relatif mudah bagi kita yang bukan orang Arab. Nah, inilah enaknya kalau pakai qiraat Imam Hafiz atau riwayat Imam Hafiz. Selanjutnya, faktor politis. Nah, bacaan Imam Asim yaitu bacaan yang berada di daerah Irak atau Kufah secara politis. Negeri Kufah adalah negerinya pengikut Ali radhiyallahu anhu. Bacaan Hafiz juga bermuara ke sahabat Ali. Kemudian negeri Baghdad di mana Hafiz pernah mengajar. Nah, ini dengan seperti ini di dua tempat saja sudah banyak menyebar qiraat Imam Hafiz. Dan kemudian Imam Hafiz ini belajar dan bermukim di Mekah yang mayoritas seluruh dunia datang ke sana. Nah, ini yang menjadi penyebab bahwa kenapa di Mekah, di Madinah, di tempat-tempat lain yang di negeri Arab khususnya, bahkan di seluruh dunia ini memakai riwayat Imam Hafiz karena kemudahannya. Selanjutnya, masa mengajar Imam Hafiz itu lebih lama daripada temannya yaitu Imam Syu'bah. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hafiz itu mempunyai jam mengajar yang lebih lama dibandingkan murid Imam Asim yang lainnya yaitu Imam Syu'bah. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Imam Syu'bah itu berhenti mengajarkan Al-Qur'an ketika di akhir hayatnya, 7 tahun sebelum ia wafat, berhenti beliau mengajar Al-Qur'an, tapi beliau lebih sibuk mendalami hadis, sehingga Imam Syu'bah disebut sebagai pembesar Ahlus Sunnah. Selanjutnya, nah ini peran qori, guru dan media. Mungkin kita sering mendengar kaset-kaset di masjid-masjid dihidupkan, atau murotal Al-Quran yang di internet, yang ada tersedia di internet itu bisa kita download, atau kaset-kaset yang diperjualbelikan. Itu semuanya memakai riwayat Imam Hafiz. Nggak ada pakai riwayat imam lain, itu semuanya pakai riwayat Imam Hafiz. Makanya menjadi alasan kenapa tersebarnya riwayat Imam Hafiz ke seluruh dunia dengan mudahnya. Selanjutnya, nah, keberkahan. Nah, ini keberkahan inilah yang harus kita yakini juga, bahwa unsur spiritual seperti kesalehan, keikhlasan, ketekunan, pengorbanan Imam Hafiz dalam mengabdi kepada Al-Quran itu menjadi penyebab tersebarnya suatu riwayat. Begitu juga lah imam madhab fiqih. Nah, tersebar karena kesolehan imamnya, karena ketekunannya belajar, karena semangatnya dalam belajar, dan juga kedudukan Al-Quran yang inilah yang menyebab bahwa kenapa Al-Quran itu orisinil, maksudnya original, tanpa ada campur tangan manusia-manusia lain. Bahkan Rasulullah ketika masa hidupnya masih hidup itu difitnah bahwa Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah, bahwa Rasulullah yang membuat Al-Quran. Dijawab sama Allah bahwa Nabi Muhammad itulah orang yang ummi, orang yang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Nah, ini merupakan satu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran ini menjadi kitab yang paling orisinil di muka bumi ini. Kalau ditanya kalau kitab yang lain, Zabur, Injil, Taurat, itu bagaimana? Kalau dia yang aslinya, yang cetakan atau buatan yang lamanya itu mungkin masih original. Tapi ketika yang sekarang ini sudah dipastikan bahwa kitab-kitab itu sudah dimodifikasi, sudah dimanipulasi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam. Bahkan menjadi tipu daya bagi mereka untuk menambah pengikut lagi. Baik hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, meredupnya riwayat lain ini, atau kenapa sih riwayat yang lain ini tidak masyhur? Nah, ini bukan meredupkan kemutawatirannya, tidak, tapi menganggap bahwa kemutawatiran suatu bacaan itu tersebut masih tetap mutawatir, dia masih tetap seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, masih, walaupun tidak diajarkan. Nah, masih mutawatir. Kenapa? Karena semua telah diakui oleh imam-imam qiraat terdahulu. Sudah selesai pembahasannya, sudah dibukukan pelajarannya, ilmunya. Makanya dikatakan
qiraat Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Hamzah. Nah, ini semuanya bisa dibaca walaupun tidak sepopuler Imam Hafiz. Selanjutnya, nah, Nabi Muhammad SAW itu sendiri tidak mewajibkan kepada para sahabat, umat-umatnya dalam membaca Al-Quran, tidak memaksakan, tidak mewajibkan untuk mempelajari atau membaca semua qiraat, tetapi yang mana yang paling mudah bagi kita, itulah yang kita baca. Maka Al-Quran itu akan tetap terjaga kemurniannya sampai akhir zaman, dan nanti itu pertanda bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang suci. Alhamdulillah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah selesai tadi pemaparan tentang sejarah dan juga kenapa alasannya kita memakai qiraat Imam Hafiz, dan juga kenapa Imam Hafiz ini riwayatnya tersebar ke seluruh dunia dan banyak dipakai oleh ulama-ulama dunia, dan juga dipakai banyak qiraat atau qori-qori di seluruh dunia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, telah selesai pembahasan kita, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah saya jelaskan atau apa yang telah dipaparkan tadi menjadi tambahan pengetahuan bagi kita bahwa yang kita baca sekarang ini adalah riwayat Imam Hafiz, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa membaca juga qiraat yang lain, tapi dengan syarat kita telah belajar usul-usulnya, telah belajar rumus-rumusnya. Baik, terima kasih atas waktunya semua bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, keluarga-keluarga kita dijadikan para ahlul Al-Quran, dan juga istri-istri kita, saudara-saudara kita semuanya menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ada yang ingin dipertanyakan tentang materi yang telah disampaikan tadi bapak-bapak sekalian. Apa pertanyaannya kira-kira bapak-bapak, atau masih belum jelas tentang riwayat Imam Hafiz itu seperti apa bacaannya, ini bagaimana bacanya? Itu ada pertanyaan bapak-bapak sekalian? Sudah jelas ya, luar biasa ini. Saya itu kalau belajar satu riwayat itu bertahun-tahun, Pak. Saya belajar satu riwayat itu bertahun-tahun, belajar riwayat yang lain bertahun-tahun juga, riwayat yang lain bertahun-tahun juga. Tapi kalau Bapak sudah paham ini hari ini, itu luar biasa sekali, luar biasa. Atau ada jemaah yang ingin menyampaikan atau menambahkan? Dipersilakan kepada para jemaah sekalian jika ada yang disampaikan atau ada yang dipertanyakan. Pada ini ya, ini antara dua ini Pak. Ini antara malu-malu. Oh ya, ada juga. Dalam riwayat sini kita baca ini majreha. Kenapa cuma satu? Kenapa baca majreha aja? Kenapa kita baca majreha? Baik, terima kasih pertanyaan Pak. Ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan. Kenapa cuma majareha? Kenapa cuma majareha? Nah, inilah fungsi daripada sanad Al-Quran. Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat yang 5 ini dengan berbeda bacaan. Jadi bukan Rasulullah mengajarkan kepada misalnya sahabat Ali seperti itu, sahabat Ibnu Mas'ud seperti itu, Zaid bin Sabit seperti itu, Utsman bin Affan seperti itu juga, enggak, beda-beda Pak. Maka Imam Hafiz belajar kepada Imam Asim, dan Imam Asim hanya membaca imalah di satu tempat saja, yaitu majareha. Jadi begitu. Jadi kalau ditanya kenapa? Karena memang riwayat sanadnya itu seperti itu bacaannya yang diturunkan oleh Rasulullah kepada sahabat, dan sahabat ini belajar kepada tabi'in, yaitu Abdurrahman Hubayb As-Sulami, Imam Syekh
Abdurrahman Hubaib As-Sulami mengajarkan kepada Imam Asim itu membaca imalah cuma satu, yaitu di kata majareha. Kalau di qiraat yang lain itu Pak, banyak. Kalau ditanya kenapa bisa beda seperti itu, begitulah Rasulullah mengajarkan bahwa membaca Al-Quran itu mudah. Di satu kaum ada yang susah mengatakan ada yang susah mengatakan ada yang susah mengatakan a, ada yang susah mengatakan ketika dua hamzah dia dibaca jelas susah. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa Al-Quran itu kita pilih yang mana riwayat yang paling mudah untuk kita baca, sehingga otomatis riwayat Imam Hafiz merupakan riwayat yang paling mudah karena imalahnya cuma ada satu. Kalau ditanya kenapa cuma ada satu, karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang belajar kepada Rasulullah, yaitu Imam Hafiz ini sanadnya sampai kepada Imam Ali. Imam Ali berarti bacaannya secara tidak langsung sama seperti bacaan Imam Ali yang belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi jawabannya Pak simpel saja. Kenapa dia cuma satu dan kenapa dibaca majareha? Karena sesuai dengan riwayat. Sesuai dengan riwayat sanadnya bacaannya cuma satu. Tapi kalau di riwayat yang lain atau di sanad yang lain itu banyak. Tapi kalau dari arti itu nggak pengaruh ya Pak. Kalau dari arti itu pengaruhnya nggak ada, sama. Walaupun beda baca, misalnya majaroha atau majareha, itu artinya sama. Kalau Bapak baca artinya itu, itulah dia. Nggak ada bedanya. Misalnya kufuan dibaca kufuan, sama artinya. Tapi memang cara membacanya itu beda. Kenapa bisa beda? Seperti itulah riwayat. Maka sampai sekarang Al-Quran masih dikatakan kitab yang masih orisinil atau masih original sampai sekarang dan juga sampai hari kiamat. Kira-kira? Misalnya kita dalam membaca atau dalam sholat dalam Al-Fatihah kita baca qiraat asli. Dalam baca ayat kita baca qiraat lanzi atau qulun. Bisa enggak? Kalau misalnya selesaikan satu rakaat dulu, misalnya kita Al-Fatihah rakaat pertamanya pakai riwayat Imam Hafiz. Rupanya rakaat keduanya kita pakai qiraat Imam Qalun yang baca Maliki Yaumiddinnya pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, ini dipraktekkan oleh Imam As-Sudais. Kalau mungkin Bapak pernah lihat videonya waktu beliau datang ke Mekah itu, waktu datang ke Istiqlal jadi imam dan khatib, itu Imam As-Sudais membaca dua qiraat. Yang pertama Imam As-Sudais baca Maliki yang kedua Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ingin membaca qiraat yang berbeda di dalam satu sholat, selesaikan satu rakaat dulu, baru setelah itu masuk ke riwayat yang lain, boleh. Tapi kalau misalnya kita mau baca Imam Hafiz nih, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gak nyambung, karena kalau 'alaihim itu qiraatnya Imam Hamzah, sedangkan Imam Hafiz membacanya 'alaihim. Atau dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihimu. Nah, enggak pas karena 'alaihimu itu qiraatnya Imam Qalun, riwayatnya Qalun, sedangkan 'alaihim adalah riwayatnya Imam Hafiz. Dan enggak boleh memperadukan atau mencampur adukan satu qiraat dengan qiraat yang lain dalam satu salat, dalam satu rakaat salat maksudnya. Gitu. Tapi kalau rakaat keduanya Bapak mau pakai qiraat lain, silakan. Begitu. Ada lagi, Pak? Cukup lah ya. Kalau tidak ada lagi, oke, baik. Karena tidak ada lagi, terima kasih waktunya Bapak-bapak yang sekalian, jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan niat kita, bagaimana keluarga kita, rumah kita jadi rumah-rumahnya Al-Qur'an. Baik. Sampaikan kepada
disampaikan dapat membuka cara pandang kita dalam menghadapi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Tidak berarti dalam ada yang membaca berbeda dengan kita berarti itu salah. Tidak berarti pula berbeda dari kita itu artinya juga salah. Kita juga harus mempelajari juga apa dasar-dasar yang bisa menjadikan perbedaan itu sendiri. Diingatkan juga kepada jemaah-jemaah Masjid Baitul Tasyakur bahwa kita setiap hari Selasa pada zuhur juga mengadakan tahsin Al-Quran untuk mempelajari Al-Quran. Dapat mengikut tahsin ini terbuka umum, tidak tertutup pada siapa aja yang mau ikuti silakan pada zuhur. Diingatkan sekali lagi bahwa kita akan setiap Selasa pada zuhur diadakan tahsin Al-Quran. Baiklah, dengan berakhirnya dengan sesi tanya jawab pada siang hari ini, maka berakhir juga sesi kajian Islam kita pada hari ini. Saya